Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Paradigma 45. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik sahabat Paradigma 45, yang trending hari ini yaitu soal penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa oknum TNI di Boyolali yang kemudian melakukan penganiayaan terhadap lawan dari Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ya, itu kemudian bermula karena beberapa orang lawan ini melakukan konvoi arak-arakan dan dengan menggunakan knalpot yang bersuara keras, atau di daerah kami itu disebut dengan anggaplah knalpot bogar ya, sehingga mungkin itu menjadi salah satu pemicu atau sebab dari terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI. Ya, walaupun kemudian demikian bahwa relawan dari Ganjar Mahfud ini melakukan itu, tapi kita semua tentu bersepakat bahwa tetap tidak boleh oknum TNI ini yang seharusnya mengayomi masyarakat melakukan penganiayaan yang brutal, dan itu berakibat terhadap 7 orang dari korban dari penganiayaan ini kemudian menjalani perawatan di rumah sakit terdekat di Surakarta atau mungkin di Boyolali. Sehingga kita berharap ke depan TNI bisa menjaga netralitas menjelang pemilu, menjaga keamanan dan kedamaian, dan tentu harus selalu mengayomi masyarakat setempat. Dan kalau ada hal-hal yang kemudian bisa diatur secara baik-baik, seperti misalnya arak-arak yang dilakukan oleh lawan dari Ganjar Mahfud ini mungkin masih bisa dikompromikan, namun ya seperti itulah, mungkin terjadi tiba-tiba sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Nah, terkait dengan itu sehingga Dandim dari Boyolali kemudian memberikan klarifikasi di jumpa persnya atau di hadapan para media dan menceritakan kronologis dari kejadian penganiayaan tersebut, dan beliau kemudian menegaskan bahwa ini sudah diproses hukum dan sudah ditangani oleh POM atau polisi militer, sehingga orang-orang oknum TNI yang kemudian terlibat dalam penganiayaan tersebut itu akan diproses hukum sesuai dengan sesuai dengan bukti-bukti yang ada dan akan ditindak tegas. Nah, seperti apa jumpa pers dan klarifikasi dari Dandim Boyolali? Mari langsung saja kita saksikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, sebagaimana potongan video yang beredar di media sosial dan oleh rekan-rekan wartawan sudah mengetahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 telah terjadi kasus penganiayaan secara bersama-sama yang diduga dilakukan oleh beberapa oknum TNI terhadap rekan kita warga sipil. Maka atas seizin dari pimpinan TNI Angkatan Darat, hari ini saya melaksanakan konferensi pers. Saya sampaikan kasus penganiayaan tersebut benar adanya dan pelakunya adalah beberapa oknum anggota dari Unit 408 Subrasta. Perlu diketahui sampai dengan saat ini Denpom 4 Surakarta masih meminta keterangan terhadap para anggota untuk kepentingan proses hukum. Mengenai kronologi, motif, latar belakang terjadinya kasus akan saya uraikan. Informasi sementara yang diterima bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Peristiwa bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 tepatnya pukul 11:19 waktu Indonesia bagian Barat di tempat asrama Kompi Senapan B Unit 408 Subrasta.
saat beberapa anggota Ipan B melaksanakan olahraga bola voli, kemudian mendengar suara bising yang membuat tidak nyaman dari beberapa sepeda motor dengan knalpot brom melintas secara terus-menerus dan berulang kali. Kemudian beberapa oknum anggota secara spontan keluar dari asrama menuju ke jalan di depan asrama guna mencari sumber suara knalpot brom pengendara motor tersebut. Untuk mengingatkan kepada pengendara dengan cara menghentikan serta membubarkan hingga terjadilah penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor knalpot brom tersebut. Setelah terjadi penganiayaan, selanjutnya beberapa korban dibawa ke RSU Pajandaran, Boyolali untuk mendapat pertolongan, dan saat ini masih ada 2 orang yang sedang menjalani rawat inap. Semoga kondisinya cepat pulih, sembuh sedia kala. Saat ini permasalahan sudah ditangani oleh pihak berwenang, yaitu polisi militer. Dalam hal ini Denpom 4 Surakarta untuk melakukan proses hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk membantu pengobatan terhadap para korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Kami menyesalkan dan menyayangkan kejadian kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota kita terhadap masyarakat, dan komitmen pimpinan TNI Angkatan Darat untuk menegakkan aturan hukum yang berlaku. Maka siapapun nanti oknum anggota yang terbukti bersalah dalam kasus penganiayaan tersebut tentu akan diambil langkah dan tindakan secara profesional dan proporsional sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Saya menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi manakala ada berita hoax yang sengaja digulirkan pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan memecah belah hubungan antara TNI dengan masyarakat yang selama ini sudah berjalan dengan baik, khususnya di Kabupaten Boyolali. Kami berpesan sebagai warga negara, kita mempunyai hak yang sama dimanapun berada, termasuk di jalan raya. Hak memakai jalan raya, hak merasa aman di jalan raya, hak merasa nyaman di jalan raya. Dan mari kita saling mengingatkan sesama pengguna jalan raya agar berperilaku baik saat berkendara serta mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku, saling menghormati dan menghargai sesama pengguna jalan agar tercipta keamanan dan kenyamanan di jalan raya. Pesan penting kami, marilah kita tetap damai dengan menjaga kondusivitas keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Boyolali. Yang menjadi komitmen kita bersama yaitu sinergitas pemerintah daerah, Kodim 0724 Boyolali, Polres Boyolali, didukung seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Boyolali. Terkonfirmasi yang diperiksa di Denpom 4 Surakarta, oknum Batalion Infanteri 408 Subrasta, terkonfirmasi 15 orang. Ya. Sampai dengan saat ini malam dilaksanakan penyelidikan dan sudah berjalan sampai dengan saat ini. Mungkin konfirmasi akan berapa orang jumlah yang ditetapkan tersangka akan dikonfirmasi langsung oleh Denpom. Saat ini proses terus berlanjut supaya kejadian yang berlangsung dapat diredakan. Baik, jumlah korban terkonfirmasi 7 orang. Dari 7 orang itu 5 orang sudah bisa kembali ke rumah masing-masing dan statusnya rawat jalan. Untuk yang 2 orang saat ini masih rawat inap statusnya. Dan semoga
kondisinya sudah semakin baik dan bisa sembuh seperti sedia kala. Baik, untuk kronologisnya kami tadi sudah sampaikan, intinya ada sebab ada akibat. Jadi unsur lalu lintas khususnya kegiatan konvoi yang memakai knalpot brom itu sangat mengganggu khususnya masyarakat dan mengganggu khususnya prajurit yang ada di Batalion 408, sehingga tindakan-tindakannya berlanjut sampai dengan tindakan kekerasan. Walaupun itu sudah kita laksanakan penyelidikan dan proses hukum yang sudah dilaksanakan oleh Denpom 4 Surakarta. Sampai dengan saat ini TNI tetap menjunjung tinggi dan memegang teguh komitmen netralitas yang diamankan oleh undang-undang. Saya memegang buku pedoman netralitas TNI yang dipegang oleh seluruh prajurit TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, sebagai pedoman bahwa kita tetap netral. Ini adalah buku pedoman kita dan sesuai dengan perintah Panglima TNI, perintah Kasat, netralitas sudah jelas. Netralitas TNI adalah netralitas nasional. Terima kasih. Baik, untuk yang sekarang yang disampaikan ditanya oleh wartawan terkait ada korban meninggal, saya konfirmasi ulang bahwa saat ini tidak ada korban yang meninggal dunia di kasus penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh oknum Yonif 408 Surakarta. Hanya ada 2 orang yang saat ini statusnya rawat inap.